ars, nanti dibanding dengan semuanya, dibandingkan dengan singgasananya Allah, juga seperti cincin dibanding emas. Jadi besarnya Allah seperti apa? Gede banget. Ya, nggak bisa dibayangin ya. Manusia aja nggak bisa menyentuh langit pertama. Boro-boro untuk mikirin langit kedua. Iya. Boro-boro sampai ke arsnya Allah. Boro-boro untuk sebesar apa Allah. Makanya dalam Islam kita menyebutnya apa? Allahu Akbar. Ini juga bilang, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Iya. Masih ada samanya kan? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub 9:32. Ini sih mirip lah yang tadi. Tuhan bukan manusia, gitu lah ya, sama. Jadi ada lagi Ayub 37 ayat 16. Tuhan itu maha tahu. Nah, kita di Islam juga Allah itu maha mengetahui, ya kan? Terus ada lagi nanti di Mazmur, Hosea sudah, di Maliaki. Maliaki di sini, Maliaki 3 ayat 6. Coba tolong baca. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, Tuhan tidak akan berubah. Nah, sekarang gini, Aurin. Kenapa? Agak resek gitu. Oh, Kayak kampanye sukses. yang itu nggak betul. Sekarang coba kita rangkum ya. Ya. Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang maha tahu itu, Tuhan yang tidak akan berubah itu, Tuhan yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia di bumi, ya, dan Tuhan yang tidak bisa dilihat sama manusia, dan Tuhan yang maha besar. Bagaimana ceritanya? Bisa jadi Yesus. Yesus manusia, Yesus anak manusia, Yesus tidak maha tahu. Ketika ditanya hari kiamat, Yesus bilang yang tahu hanya Bapa. Anak nggak tahu, malaikat pun nggak tahu. Ya. Bagaimana ceritanya? Semua sifat Tuhan yang ini bisa jadi Yesus yang terbatas. Ada di dalam Bible. Jadi sebenarnya kenapa kok perjanjian lama ini kok seolah-olah kontradiksi dengan perjanjian baru? Karena perjanjian lama ini sebenarnya bukan punya Kristen, tapi punya siapa? Punya Yahudi. Oh, tanah. Tanah itu bisa jadi kitabnya Kristen. Karena apa? Karena kitab yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi ini oleh orang-orang Yahudi, kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Ya, jadi kalau itu bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, selesainya kira-kira tahun 132 sebelum Masehi. Belum ada Kristen, belum ada Yesus, belum ada Paulus. Ya, sedangkan kitab ini beredar terus sampai Yesus lahir, sampai Yesus katanya di sini diangkat, sampai abad kedua, ketiga, keempat. Nah, ini terjemahan ini diresensi. Diresensi itu maksudnya apa? Dikritik terjemahannya. Ya, ketika dikritik terjemahannya kan ditulis ulang. Setelah ditulis ulang terus, barulah ini di abad 4 Masehi, akhir abad 4 Masehi, digabungkan dengan kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru. Nah, ini perjanjian baru aja nih. Yang ini cuma dari Matius sampai Wahyu. Ini di akhir abad 4 baru ditempel dengan perjanjian baru. Inilah kitabnya orang Kristen. Sama-sama Yunani, yang ini Yunani, yang ini Yunani. Setelah itu kan diterjemahkan ke bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, sampai ke bahasa Indonesia, jadilah ini. Jadi kalau setelah begini, setelah terjemahannya ini diresensi,
Apakah mau dibaca sama orang Yahudi yang punya ini? Nggak mau, karena maknanya udah beda. Oh. Ya, jadi kitab ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di sini. Gitu. Seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di sini. Terjemahannya dirubah sama Kristen. Mau lihat contohnya? Boleh. Yang diubah? Nah, kita tulis dulu ya. Karena ini terjemahannya bahasa Inggris, ini kan terjemahan bahasa Inggris nih. Ibrani ini terjemahan bahasa Inggris kan. Saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris juga supaya kelihatan bedanya ya. Contoh ayat yang dianggap sebagai nubuat buat Yesus, atau sebelumnya saya kasih tunjukin ini dulu deh. Saya Maureen punya bayangan. Ingat ayat Kejadian 1 ayat 1 dan 2. In the beginning God created heaven and earth. Gitu, ingat? Nah, ini terjemahan Kristen nih. Tolong dibaca nih. Ayat 1 dan 2. In the beginning God created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. Di situ ada God, ada Spirit of God, ya kan? Spirit of God di situ artinya apa? Roh Allah. Kan kalau dibandingkan dengan ini punya Yahudi yang diterjemahkan bahasa Inggris. Sama nggak? In the beginning of God creating the heaven and the earth, when the earth was astonishingly empty with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence of Beda nggak? sama. Masa di sini ada Spirit of Oh, God. di sini Di sini ada Spirit of God. Adanya divine presence. presence. Apa divine presence? Kehadiran Tuhan. Kehadiran ilahi. Ilahi. Ini apa? Roh Allah. Sama nggak roh Allah dengan kehadiran ilahi? Beda. Sekarang saya tanya, kalau bahasa Indonesia begini. Bahasa Indonesianya kan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah, ada roh Allah. Allahnya apa kalau gitu? Ada roh Allah. Allahnya apa? Kenapa kok orang Kristen menerjemahkan dengan roh Allah atau Spirit of God? Karena mereka punya pemahaman Trinitas. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya, jadi ada Bapa, ada Roh Kudus. Jadi Tuhan itu roh gitu. Jadi makanya ada roh Allah di sini. Kita tunjukin lagi contoh. Ini contoh ayat yang dianggap dianggap sebagai sebuah nubuat, tahu nubuat ya? Ramalan gitu lah buat Yesus. Lalu ini perlu mikir sedikit nih. Gak apa ya? Saya bukain yang ini. Ini ada di Yesaya atau Yesaya 9 ayat 6. Tolong dipelajarin, dibaca seperti ini bunyinya ya. Nanti baru kita bandingkan dengan ini. Silakan. God is born unto us, a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Seperti itu kan. Atas nama Bapa yang lahir dalam atas anak yang diberikan. Yang lahir bersama anak laki-laki yang diberikan sama gubernur di atas punggungnya kan. Di punggungnya ya. Dan dalam nama dipanggil Wonderful Counselor, Counselor yang hebat, Mighty God, apa ya? Tuhan yang kuat perkasa, Everlasting, tiada akhir. Bapak yang tidak ada akhir, sama Pangeran Damai ya, kedamaian ya, sabar sih bisa. Kalau itu The child is bunda as anak yang lahir untuk kami, son, anak laki-laki yang diberikan kepada kami, dominan,
The dominion dominant. with the rest on his shoulder. Pundaknya ya. Iya. So, Penasehat terbaik. Tuhan yang perkasa. Saya. Bapak Mereka abadi. memanggilnya saya. Syar Shalom. Prince of Peace. Oh, Shalom. Prince of Peace. Shalom, Shalom. Jadi perbedaannya Di sini nih, Hezekiah. saya di sini Mesaya beda ya Pak? Ini called Hezekiah man. Sama ini. Di sini- Dominion di will sini rest. nggak ada Hesaya. Iya. Vote on the floor. Everlasting. Di sini Hesaya yang dipanggil. Bedanya di sini. Jadi perbedaannya di sini panggilnya Yesaya. Hezekiah. Hezekiah Iya. ini Udah dibaca. Kelihatan bedanya. Kan bedanya. Namaan itu ya, Syar Shalom itu ya. Ya. Jadi di sini kalau yang ini tiga gelar punya Tuhan yang Maha Esa menyebut seorang dan kita Tapi kalau di sini anak itu. Oh, penamaan awal itu. Jadi ini ada kata-kata apa? And his name. yang His name ini kan anak itu, the child is born. Iya. His name will be called, 4 gelar. Tapi kalau di sini ada 3 gelar yang menyebut anak itu dengan 1 gelar. Iya. Kenapa begini? Karena yang dianggap anak yang lahir itu adalah nubuat untuk Yesus. Iya. Oh. Ini baru salah satu dari terjemahan Kristen dari kitabnya Onyo. Sehingga kata langsung setelah sudah dirubah terjemahannya. Aduh, sorry. Jadi setelah dirubah terjemahannya, kita pengen nih menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Betul, ya Pak. Itu yang terjadi. Banyak perbedaan proses dari Banyak. anak ke Banyak. Karena terjemahannya udah berubah. iya. Belum lagi nanti yang di sini. Di sini sebutnya young woman. Kalau di sini sebutnya young woman nih. Yesaya 7:14. Ini ada sebut young woman nih. Nah, nih young woman. Ya. Tapi kalau di sini apa? Virgin. Sama nggak? Atau Beda. beda? Young woman sama virgin beda. Young woman bisa aja sudah nggak virgin. Iya. Virgin belum tentu young woman. Iya. Kan ada juga. All virgin ada juga kan? Ada. Kenapa virgin? Karena ayat ini dikutip oleh penulis Perjanjian Baru yaitu di Matius. Matius di sini mengutip ayat tadi dengan sebutan apa? Virgin nih. Ayat Yesaya 7:14 dikutip di Matius 23. Itulah caranya penulis Perjanjian Baru membuat seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu punya orang Yahudi. 12 ya. Ibu nggak ninggalkan Nabi Isa. Nah, Ngikutin. ibu malah jadi pengikut Yesus. Berkerudung ini sebenarnya juga ajaran Yahudi, ya. Itu sebenarnya juga malah disuruh oleh Paulus juga untuk pakai kerudung. Paulus juga tidak salah-salah amat gitu. Yang baru dari Paulus adalah apa? Dosa waris, ya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk masalah kerudung, Paulus masih apa namanya? Masih sesuai dengan Islam. Saya tunjukin. Ini yang disebut perkataan Paulus nih. Korintus 11 ayat 5 ya. Tiap-tiap perempuan yang berdoa akan berbuat dengan tepat dan tidak berkerudung. Bersyukur maka adalah yang menurunkan kepala. Oh, Ini disebut perkataan Paulus. Iya. Gereja selain mengikuti pemikiran Paulus, tapi gereja juga memodifikasi ajaran Paulus. Dulu waktu gereja pakai kerudung nggak? Berarti udah melanggar perintah Paulus dong. Iya. Ya. Jadi antara Yesus dan Paulus ada perbedaan, tapi antara Paulus dan gereja juga ada perbedaan lagi. Banyak modifikasi.
Jadi Paulus sebenarnya juga tidak menghalalkan babi gitu. Karena Paulus tidak pernah secara eksplisit bilang babi itu halal gitu, nggak pernah. Tapi yang dilakukan Kristen apa? Karena Paulus pernah bilang semua makanan halal asal diberkati dalam nama Yesus, ditafsirkan oleh gereja babi juga halal. Masalahnya atau pertanyaannya, apakah babi itu buat orang Yahudi makanan? Nah, kan bukan, karena sudah diharamkan. Iya. Masalah perpuluhan misalnya. Kalau Paulus sudah bilang hukum Taurat dibatalkan, makanya nggak perlu sunat fisik, cukup sunat hati. Gereja sekarang masih menjalankan perpuluhan nggak? Masih. Jadi gereja juga nggak semuanya ikut Paulus. Gereja juga punya pemikiran sendiri. Gitu. Nah kalau perpuluhan adanya di hukum Taurat, kata Paulus hukum Taurat sudah batal, kenapa gereja masih menjalani perpuluhan? Padahal Berarti ambil yang enak dibuang yang nggak enak dong. Ya kan? Mormon dulu perpuluhan juga? Oh iya. 10% apa 15%? Iya sih. Oh, kirain Mormon 15%. Tapi ada tambahan lainnya sih. Ah. Mungkin bisa jadi 15 ya. Buah sulung ada nggak di Mormon? Nggak ada. Adanya apa? Kolektor. Itu sih. Sepuluhan, nanti ada persembahan kasih. Kayaknya ya semacam itu sih. Itu. Kita berapa persen? 2,5%. 2,5%. Itu pun yang mampu atau memenuhi syarat. Iya, 1 haul. Tidak semuanya orang Islam harus bayar 2,5%. Justru yang mampu, yang memenuhi syarat itu yang menunaikan zakat. Zakat itu diperuntukkan kepada umat Islam yang kurang mampu. Termasuk orang yang baru masuk Islam. Iya, 8 golongan ya. 8 golongan. Dulu waktu Maureen masuk Islam dapat zakat nggak? Dari sana. Oh dari suami. Oh. Tadinya lumayan kayak membingungkan kenapa bisa dapat gitu kan. Tapi karena dijelasin sama Mas itu bagian dari 8 golongan ya. Udah akhirnya terima aja. Ya, jadi mungkin konteksnya pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, kan ada orang-orang dari luar Islam yang akhirnya masuk Islam, tapi mereka terancam nih, anak keluarganya menolak, terancam dan sebagainya. Jadi kan dia mungkin yang tadinya punya penghasilan mungkin jadi nggak dapat. Ini dibantu dengan zakat. Lagi mau tanya? Lagi ya, Ibu. Yang bingung di Islam apa? Nah, atau mau nanya soal Islam juga boleh. Iya. Jadi udah sepaket sih ya sebenarnya. Udah sepaket. Sambil kayak bukan roaming juga sih, maksudnya kayak kan udah menjalani hampir 3 tahun dalam Islam ya. Jadi sebenarnya udah ngerasain gitu, cuma kayak ada beberapa faktor yang lain jadi nyambung-nyambung. Itu aja sih paling kok. Tinggal bagaimana menyatukan apa ya? Menyatukan rasa di dalam Islam. Ya. Contoh dari sholat, dari sujudnya, dari wudhunya, dari syariat yang lain, zakat dan sebagainya. Disatukan rasanya menjadi satu rasa dalam hati kita. Ya, tadi belajar rukun iman sudah 2 kalimat syahadat aja. Dari 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan pada waktu kita setiap kali sholat itu harus benar-benar dihayatin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu harus diterima dalam hati dengan pengetahuan, dengan penerimaan, dengan keyakinan, dengan kejujuran, dengan kepatuhan, dan insya Allah dengan kecintaan. Kalau dengan kecintaan kita ngejalanin syariat Islam itu enteng. Walaupun misalnya namanya manusia ya, kita nggak bisa pungkiri manusia itu tempatnya dosa. Ya, tapi selama manusia itu hidup, pintu tobat itu terbuka lebar. Siapa yang mau bertobat, dia manusia yang terbaik. Sesuai kata Nabi Seperti untuk masuk kerajaan surga itu. Nah ya, saya kasih lagi contoh nih, di kerjanya lama. Ini konsep bertobatnya orang Yahudi nih. Di sini ada kalimatnya, judulnya bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ada ayat bunyi begini nih, tolong dibaca. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belajarlah hak anak-anak yatim, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mau nanya nih, Ardi. Iya. Di Islam sama di situ, berhenti berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ya. Sama nggak dengan amar ma'ruf nahi mungkar?
sama, mencegah keburukan, Ah, mengajarkan kebaikan. berhenti berbuat jahat artinya kan bertobat, Iya, ya kan? betul. Basuhlah itu apa? Mandi, Wudu. wudu, oh, Basuhlah, iya, ya kan? iya, Bersihkanlah dirimu. Iya. Mandi bisa. iya, iya. Di kita ada mandi besar kan? Ada, Terus apa katanya lagi? Walaupun sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, Easy. bisa menjadi putih seperti salju. salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Artinya kalau dosa manusia sebanyak apapun, bisa diampunin kan? Kalau dia bertobat. Di Islam gimana mas? Sama. Di Islam juga kita sering mendengar bahwa sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan, kalau kita bertobat, insya Allah diampuni. Nah, kalau baca ayat seperti itu, Morin, masih perlu nggak ada orang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia? Dia bisa tobat. Bisa bertobat sebelum meninggal. Sudah, nggak perlu ada orang yang harus Sama. disalib gitu, ya kan? Yesiel, ini konsepnya keselamatan orang Yahudi begini nih. Yesiel pasal 18 ayat 20-21. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak yang tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Terus orang fasik juga apa? 21. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan Pegang. berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tuh, orang fasik tahu nggak apa? Orang yang berbuat dosa secara terus-menerus disebut orang fasik. Orang fasik jika bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran, ia Hidup. pasti hidup. Ia tidak akan mati. Maksudnya hidup apa? Surga. Surga. Mati, surga. Jadi orang yang fasik aja masih diberi kesempatan bertobat. Kalau udah bertobat, selamat. Apa masih perlu ada orang harus mati di atas kayu salib buat tebus orang fasik? Harus. Anak tidak menanggung kesalahan Dosa ayahnya. ayahnya, iya. Ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Maurin mau nggak kalau papanya ngerampok bank, Maurin yang di penjara? Enggak. Papanya loh, nggak bisa karena dosa ditanggung masing-masing. Iya, iya, iya. Jadi konsep ketuhanan, konsep keselamatan di dalam perjanjian lama punya orang Yahudi itu beda konsepnya dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya Paulus. Tapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya Yesus masih sama dengan perjanjian lama. Dan perjanjian lama dan ajaran Yesus dengan konsep ketuhanan dan keselamatan Islam masih sama. Betul. Jadi kalau gitu Yesus Muslim atau bukan gitu? Muslim. Muslim. Cuman nggak pakai peci aja. Kalau peci kan khusus Indonesia. Iya. Gitu. Betul. Kalau di Palestina mungkin sorban gitu. Iya. Atau kain penutup. Nama ya. Nah sekarang ini buat menguatkan aja. Nabi Muhammad SAW disebut Muslim, ya kan? Ya. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan apa? Sujud. Di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanur kau, wahai orang beriman, rukuklah. Ruku tahu ya? Itu. Ruku. Oh iya, Tuh. Ruku belum sujud ya? Sujud. Baru gini nih. Iya, iya. Rukuklah. Wasjudu. Sujudlah dan sujudlah. Wa'budu robbakum, dan mengabdilah dan beribadalah kepada Tuhanmu. Nabi Muhammad SAW disebut Muslim. Dia sujud. Yesus kan tadi sujud. Udah baca kan? Matius 26:39 sujud. Nabi Abraham di Bible Kejadian pasal 17 ayat 3 sujud. Mau baca silakan. Bilangan 34 ayat 8 Nabi Musa sujud. Keluaran 34 ayat 8. Bilangan 16 ayat 22 Musa dan Harun sujud. Yosua pasal 5 ayat 14 Yosua bin Nun sujud. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 20 Mazmur 95 ayat 6 Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia pasal 8 ayat 6 Nabi Ezra atau kita kenal Nabi Uzair Uzair. sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut seorang Muslim dan dia bersujud, nah itu berarti Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Yosua, Nabi Ezra, Nabi Yesus Muslim bukan? Muslim. Ada di Bible semua ayatnya. Nabi mana yang makan babi? Nah, Tidak ada. Oke.
Saya boleh tanya nggak? Boleh. Oh. Kan soal dosa ayah ke anak kan nanggung sama-sama ya. Kalau suami istri gitu, saya nanggung dosa istri kalau istri salah gitu. Atau istri gimana tuh? Ini surga nerakanya istri ada di tangan suami. Oke. Surga nerakanya loh. Iya. Jadi kalau istri harus dibina oleh suami supaya sama-sama masuk surga. Iya. Oke. Tapi perbuatan dosa tetap masing-masing. Oh, bisa. Dosa tetap masing-masing. Tapi Lindung wajib. Maureen tahu nggak? Suami wajib menyediakan apa? Sandang, Sandang, pangan, Pangan. papan, papan. Papan apa? tempat tinggal, Sandang, baju, pakaian, pangan, anak. makan. Selama ini yang masak Maureen apa Hardi? Kadang Maureen, kadang beli. Oh, kan yang bertanggung jawab dia. Iya. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab memberi makan istri itu suami, Iya. bukan istri yang bertanggung jawab memberi makan suami. Tetap suami yang harus menjamin makanan untuk istrinya. Iya. Oke? Bisa jadi suami yang pergi masak ke pasar, pergi Iya. belanja sayur ke pasar. Bisa jadi suami yang masak. Ini tanggung jawab suami. Iya. Tapi kalau istri mau masakin suami, mau belanjain sayur buat suami, bahkan mau cuciin baju suami, ini sebenarnya istrinya lagi bersedekah buat suami. Iya. Jadi kalau istrinya bersedekah buat suami, suaminya harus tahu diri. Iya. Siap. Istrinya tugasnya apa? Tugas istri apa? Patuh, taat sama suami, Tuh taat. Selain itu, mendukung. dukung. Apalagi? Kalau gitu, mantap. Itu aja banyak. Yang dijalani selama ini itu sih. Oh itu, udah punya anak belum? Lagi isi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah isi. Insya Allah nanti dimudahkan. Amin, amin, amin. Jadi insya Allah yang membesarkan siapa? Ibu dan Kita bapak. berdua. Tapi yang lebih bertanggung jawab tentang anak siapa? Ibu. Nah, suami kan sandang pangan papan buat istri dan anaknya. Tapi anak dari kecil ini udah pegangan ibu nih ceritanya nih. Iya. Kasih sayang ibu, yang menyusui ibu. Makanya di dalam Islam kita diajarkan untuk lebih sayang dan hormat kepada ibu kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada pada Bapak. bapak. Kenapa? Ya itu karena ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, taruhannya nyawa, ibu yang membesarkan kita dengan segala kerepotannya. Gitu. Mungkin ibunya lagi nyusui, suaminya ngorok gitu misalnya, ibaratnya. Gitu. Makanya di dalam Islam seorang anak kepada ibunya itu harus benar-benar sayang dan hormat. 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada ke suami atau ke ayah. Gitu. Iya, iya. Ibu. Ibu baru ayah. Bukan 1 ayah 3 istri, bukan. Ya. Udah menunjukkan kepada keluarganya sekarang. Sebenarnya semuanya tahu Maureen malah gitu. Oke. Cuman langsung putus aja udah. Oh, Nggak ada kayak apa ya. Makanya di sini sebenarnya gini, Maureen tuh dalam menjalani agama Islam dibilang ikhlas, tulus, alhamdulillah menjalani. Cuman beberapa konflik atau perdebatan yang ada tuh balik lagi ke emosional. Ya kadang dari suami istri kita berdua atau kadang ada satu kata, maksudnya nggak mungkin lah papa sama mami itu nggak berperan penting dalam hidup anak ya. Ucapannya itu kadang bikin kena di hati. Jadi kayak ketika Maureen memilih agama Islam udah bukan kebanggaan buat kami orang tua. Jadi kadang kayak gimana ya, bukan menyesali kayak kenapa harus seperti ini gitu. Karena kan dari kecil sendiri Maureen melihat keluarga Maureen tuh majemuk gitu. Dan mereka fine-fine aja gitu kan. Tapi kenapa ketika Maureen memilih itu nggak merasakan kayak gitu. biasanya di dalam keluarga yang majemuk, untuk orang tua nih, ketika saudaranya orang tua, entah sepupunya orang tua, entah apalah, pokoknya saudaranya orang tua, ada yang Islam, mereka akan baik-baik saja, tetap menghormati, toleransi dan sebagainya. Tapi ketika anak daripada suami istri sendiri yang berbeda, itu yang biasanya mereka sangat-sangat tidak bisa terima. Nggak semuanya, tapi kebanyakan begitu. Banyak orang tua yang akan ngomong begini, kamu ini, ngomong sama anaknya nih ya, kamu ini sudah dilahirkan, sudah dikasih makan, sudah dibesarin, sudah disekolahin, sekarang udah gede meninggalkan agama orang tua. Emang ada agama orang tua ya? Nggak ada agama orang tua. Yang ada 6 agama yang diakui di Indonesia kan. Iya. Maksudnya adalah tidak sama dengan agama yang dianut orang tua. Tetapi orang tua kadang suka nggak tahu begini. Di negara Republik Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara Indonesia diberikan hak yang penuh. Untuk apa? Untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya menganut agama apa yang dipilih oleh anak itu. Secara hukum nggak bisa. Nah, tapi juga yang namanya orang tua kita tahu lah ya, pasti mereka pengen anaknya satu iman sama mereka. Kita nggak bisa, kalau orang Jawa bilang tuh maido gitu. Maido itu artinya apa ya? Menyalahkan. Mereka juga pasti punya perasaan. Hampir semua rata-rata orang tua pasti punya perasaan yang sama. Mereka pasti maunya anak yang agamanya sama.
Tapi itu harus juga lihat anak juga punya hak yang sama dengan orang tua, nggak bisa dipaksakan. Nah itulah makanya kita selalu mengajarkan kepada mualaf-mualaf yang di sini, kalau orang tuanya masih beda keyakinan, kamu yang harus berusaha sedemikian rupa supaya orang tua kamu menerima kamu karena akhlak kamu gitu, bukan karena agama kamu, karena akhlak kamu gitu. Agama kamu sudah mengajarkan kamu harus sayang dan hormat pada orang tua, tunjukkan pada orang tua, biar orang tuanya ngelihat sendiri, bisa membedakan, oh iya anak saya setelah Islam makin sayang makin hormat pada orang tua. Orang tua siapa yang nggak luluh hatinya kalau selalu dibaik-baikin sama anaknya, diperhatikan sama anaknya, dirawat sama anaknya. Siapa yang nggak akan luluh? Pasti luluh. Tinggal bagaimana anak. Tapi kalau anaknya istilahnya sama orang tua ngomongnya ketus atau bagaimana atau masing-masing, orang tua pasti kesel lah. Pasti. Ya. Jadi kita yang harus berusaha mencari atau mencuri hati orang tua kita. Gitu. Ya. Mudah-mudahan dilancarin. Makanya mulai sekarang harus bisa mencari cara bagaimana menyenangkan orang tua. Mulai pertama dengan dari ibu. Pertama kali dari ibu. Ibu kita tuh kunci surga kita. Ya. Seorang anak walaupun orang tuanya beda keyakinan, tetap harus menghormati orang tuanya. Tetap. Bahkan di Quran, kalau sampai orang tua yang beda keyakinan ini ngasih perintah atau nyuruh sesuatu, anak yang beriman ini ngomong sama orang tuanya aja nggak boleh. Di Quran cuman menjawab aja nggak boleh, apalagi membantah, nggak mau ngikutin. Di Islam sampai begitunya. Karena apa? Saking pentingnya kita menghormati orang tua walaupun beda keyakinan. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bisa nggak menjadikan semua manusia di bumi ini muslim semua? Bisa aja. Mudah, apa susahnya? Tapi kenapa enggak? Buat orang-orang seperti kita, buat orang-orang seperti Maureen, berbuat baik kepada orang tuanya, tapi juga mendoakan orang tuanya seperti supaya mendapat hidayah. Ya. Makanya alhamdulillah, lagi mau tanyain? Lagi nggak Maureen? Gimana? Cukup. Cukup? Alhamdulillah. Yang Musadat udah datang? Mel? Yang Musadat udah datang? Jam 9 ada Musadat lagi. Jam 9. Hari ini 4 orang. Alhamdulillah. Ya, Udah kalau- sadar ya? Enggak, ini tinggal belajar bagaimana mengenakan hijab yang syar'i. Iya. Syar'i ya. Pelan-pelan, step by step. Step by step aja. Dulu ketika saya harus berpisah dengan istri saya yang dulu, saya mau menikah lagi. Ketika saya mau menikah lagi, calon saya sholatnya canggih. Gak ada bolongnya. Yang namanya azan, dia harus mendahulukan sholat. Tapi saya belum pakai hijab. Sebelum menikah, saya bikin perjanjian sama dia. Kalau mau menikah, saya minta kamu harus berhijab. Bukan berhijab dalam rumah, bukan, tapi keluar rumah. Akhirnya waktu itu saya beliin buku, tulisannya Ustadz Felix Xiao. Oh, serius. Tipis bukunya, tipis. Iya. Saya kasih ke calon saya. Dia baca, belum habis bacanya. Alhamdulillah bersahadat. Pakai hijab. Hijab, bersahadat. Iya. Ya. Jadi kita coba belajar mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan kecintaan. Iya. Paling saya mau nanya sih kok. Ini di luar itu ya, Ibu ya. Kalau istri yang belum pakai hijab walaupun suaminya dibilang gitu kan, itu kita nggak kena dosanya kan? Atau gimana Ibu? Sini escape nih. Iya. Escape. Jadi kalau konsep istri yang durhaka atau tidak mau mengikuti perintah suami nggak bisa langsung mencerai gitu, nggak boleh. Di dalam Islam ada tahapannya. Ketika ada seorang istri yang durhaka atau tidak mau ikut kata suami, itu ada stepnya. Pertama apa? Didiemin dulu. Udah dikasih perintah nih, tapi nggak menurut, diemin dulu. Kalau didiemin masih nggak sadar juga, udah dinasihati kan tadi kan, didiemin, nggak sadar juga, bisa ranjang. Masih nggak sadar juga, pakai tangan pihak ketiga. Orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua, yang omongannya didengar sama suami, sama istri. Lewat omongan mereka, misalnya paman atau orang tua atau mertua, ngomongin, nasehatin. Jangan buru-buru lapor sama orang tua, mah istriku begini, nanti dulu, jangan semuanya. Setelah tahap ketiga itu juga tidak mempan, baru ada yang namanya talak. Gak langsung serta-merta ditalak. Iya. Ya. Siap. Tanggung jawab tetap di suami. Tapi kalau nggak mau dikasih tahu, lah ngapain kita mesti pertahanin? Kalau nggak mau dikasih tahu,
Gitu. Tapi dari konsep yang dosa itu kita Masing-masing. dosa masing-masing. Dosa tetap masing-masing. Kita hanya menganjurkan dan memerintah. Iya. istilahnya. Membimbing, membina supaya Iya, kita iya. masuk jannah bareng-bareng. Susul aja. Satu lagi gue, kalau udah mualaf boleh diperkenankan nggak ke gereja walaupun cuma acara pernikahan atau ada yang meninggal? Kalau untuk menghadiri pernikahan nggak apa-apa ke gereja. Ya. Atau ada yang meninggal, datang melayat nggak apa-apa. Asal bukan ikut kebaktiannya. Oh, Cuman hati-hati. Kalau datang melayat atau datang orang pernikahan, doanya ya. biasanya di gereja ada kebaktiannya. Ya kan? Iya. Kalau ada kebaktian kita jangan masuk. Kita masukin nanti setelah kebaktian. Kalau kita tahu nih jam berapa kebaktian, tanya, udah mulai kebaktian belum? Kalau belum mulai, kita boleh masuk. Tapi ketika mau kebaktian ya kita keluar. Iya, iya. Gitu. Kita tunggu di luar. Setelah selesai baru kita masuk lagi. Iya. Itu yang benar. Mengucapkan orang sedang susah, melayat orang yang sedang kehilangan, itu baik sekali. Walaupun dia bukan orang Islam. Iya. Itu mengingatkan kita bahwa setiap orang mati walaupun kafir gitu. Iya, iya. Juga mengingatkan kita jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mengunjungi orang sakit juga Bu. Iya, iya. Sangat bagus. Nanya lagi boleh kok ya? Nah. Sekalian. Iya, yang borong dia kayaknya nih. Jadi pernah suatu masa tuh istri saya lagi nginep di rumah orang tuanya gitu kan. Hmm. Dia diajak ke gereja hari Minggu gitu kan. Cara nolak baik-baiknya gimana gitu? Ya, kalau Maureen memang istilahnya sudah kuat imannya, jangan ikut yang seperti itu, jangan ikut kebaktian mereka lagi ya. Walaupun alasannya hanya untuk menemani orang tua gitu lah. Nganterin boleh nggak? Ya kalau cuma nganterin boleh, tapi nggak usah masuk. Tunggu di luar gereja, mungkin jajan bakmi ayam, bakso, segala macam. Sama ya. Nganterin aja gitu lah. Hanya sebagai kecintaan kita kepada orang tua kita. Tapi kalau masuk kebaktiannya jangan. Ya, nolaknya gimana? Ya kasih tahu baik-baik lah. Pak, Maureen sudah tidak beriman kepada Kristen gitu. Tolong dihargain. Biar bagaimanapun Maureen tetap anak papa, tetap anak mama. Maureen tetap mau berbakti kepada papa mama. Tapi tentang keyakinan, Maureen punya hak yang dilindungi negara. Iya. Gitu. Maureen akan tetap sayang, tetap hormat pada papa, nggak ngelawan. Tapi kalau soal keyakinan, mohon maaf. Siap. Oh. Oke. Nganterin gereja aja nggak apa-apa, kan banyak gereja yang bisa depan gereja. Banyak ya. Sama ya. Sama, dia udah ngincer sama ya berarti. Ya. Iya, iya. Baik tuh. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya berdoa, Maureen, Mas Ardi, kita semua nih ya, semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Amin. Dan insya Allah kita dijadikan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Ya. Dan insya Allah kita juga dilindungi dan dirahmati, dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Amin. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kunjungannya, Sama-sama. Mas Ardi, Maureen. Mudah-mudahan nanti datang lagi ke sini dengan apa? Keyakinan yang lebih baik. Amin. Ya. Amin. Dengan apa namanya? Dengan kabar yang lebih baik lah pokoknya. Saya pengen dengar kabar mamanya Maureen sudah baik katanya. Ya. Baik kalau gitu, terima kasih juga sekali lagi atas perhatiannya dari para pemirsa. Ini semuanya adalah pelajaran ya, Siap. pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa juga yang ingin berpartisipasi di dalam perjuangan dakwah kita. Dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung. Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM atau Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 11 888 88 182 ya, atas nama YPM atau Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 11 888 88 182 atas nama YPM atau Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM atau Tauhid akan kita belikan sarung ke BHS Tech, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.